Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reski Renawengi dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Ibu Naila Riza Umami MPD, yaitu mengenai karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Simak videonya sampai selesai ya. Untuk materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, karakteristik alat ukur yang baik. Yang kedua, model-model evaluasi, dan yang ketiga, pendekatan evaluasi. Yang pertama yaitu karakteristik alat ukur yang baik. Apa itu alat ukur yang baik? Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu dan dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Nah, secara sederhana, Zainal Arifin pada bukunya di tahun 2011 halaman yang ke-69 mengemukakan bahwa karakteristik instrumen evaluasi yang baik antara lain valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Yang pertama, valid. Artinya, suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua, reliable, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang tak asas atau istilah lainnya konsisten. Yang ketiga, relevan, artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat, representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Yang kelima, praktis, artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar untuk digunakan, berarti sama saja itu tidak praktis. Dan yang selanjutnya yang keenam, diskriminatif. Artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan walaupun perbedaannya hanya sekecil apapun. Yang ketujuh, spesifik. Artinya, suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Yang terakhir, proporsional. Artinya, suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Dalam buku Successful Teaching karangan J. Mursel yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh J. Mursel dan S. Nasution, dikemukakan bahwa ciri-ciri evaluasi yang baik adalah evaluasi dan hasil langsung, evaluasi dan transfer, dan evaluasi langsung dari proses belajar. Yang pertama yaitu evaluasi hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Jika evaluasi diadakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, maka guru ini ingin mengetahui keefektifan dan kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jika evaluasi dilakukan sesudah pembelajaran, maka guru ini ingin mengetahui hasil atau prestasi belajar yang diperoleh peserta didik. Yang kedua yaitu evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Oleh karena itu, belajar hendaknya dilakukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang dapat ditransfer dan setiap waktu dapat digunakan menurut keperluannya. Yang ketiga yaitu evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, seorang guru juga harus mampu menilai proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada model-model evaluasi. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Nah, antara lain yaitu menurut Said Hamid Hasan, menurut Kak Ufman dan Thomas dalam Suharsini Arkunto dan Cepi Safruddin, dan menurut Nana Sujana dan R. Ibrahim. Model evaluasi menurut Said Hamid Hasan yaitu yang pertama, model evaluasi kuantitatif yang meliputi beberapa model yaitu model Taylor, model teoretik, dan lain sebagainya.
Yang kedua, model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model illuminatif, dan model responsif. Selanjutnya, model evaluasi menurut Kak Ufman dan Thomas dalam Suharsini Arikunto dan Cepti Safruddin, yaitu yang pertama, Goal Oriented Evaluation Model, kedua, Goal Free Evaluation Model, ketiga, Formative Summative Evaluation Model, yang keempat, Contenance Evaluation Model, yang kelima, Responsive Evaluation Model, keenam, GSA UCLA Evaluation Model, yang ketujuh, CIPP Evaluation Model, dan yang kedelapan adalah Discrepancy Model. Model selanjutnya yaitu model menurut Nana Sujana dan Eri Ibrahim. Yang pertama yaitu model Taylor. Penggunaan model Taylor memerlukan informasi perubahan tingkah laku terutama pada saat, sebelum, dan sesudah terjadinya pembelajaran. Yang kedua, model yang berorientasi pada tujuan. Model ini dapat membantu untuk menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan proses pencapaian tujuan. Yang ketiga, model pengukuran. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran tentunya. Yang keempat, model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. 5. Educational System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak atau intern maupun relatif atau ekstern. Yang keenam adalah Illuminative Model. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif atau terbuka. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning value dalam konteks madrasah sebagai lingkungan material dan psikososial di mana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Yang ketujuh yaitu model responsif. Sebagaimana model illuminatif, model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Bahasan yang terakhir adalah pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapat perhatian yang serius. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Yang kedua yaitu pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendapatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi antara lain komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Selanjutnya, jika dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu kriteria reference evaluation dan non-reference evaluation. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan ini sering juga disebut penilaian norma absolut. Jika Anda ingin menggunakan pendekatan ini, berarti Anda harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh seorang guru. Yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN. Salah satu perbedaan PAP dan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya. Demikian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.